Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman bab 6 tugas UAS sejarah Afrika. Rangkuman bab 6 The Maghrib. Bab ini membahas perubahan besar yang terjadi di wilayah Maghrib, Aljazair, Tunisia, Maroko dan Libya. Nah, selama era kolonialisme pada awal abad ke-20, wilayah ini menjadi pusat konflik kepentingan antara kekuatan kolonial seperti Prancis, Italia, dan Spanyol yang berusaha mengeksploitasi sumber daya, memperluas pengaruh politik, dan mengendalikan masyarakat lokal. Nah, bab ini juga menjelaskan bagaimana kolonialisme mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi, serta bagaimana penduduk lokal merespon melalui perlawanan bersenjata, gerakan nasionalis, dan strategi bertahan hidup. Ada pula latar belakang di sini pada awal abad ke-20 Maghrib terbagi menjadi wilayah yang berbeda tingkat kontrol kolonialnya. Nah, yang pertama itu ada Aljazair, secara resmi bagian dari Prancis sejak abad ke-19. Selanjutnya ada Tunisia, protektorat Prancis sejak 1881. Lalu Maroko dibagi menjadi protektorat Prancis dan Spanyol pada tahun 1912. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Libya, dijajah oleh Italia mulai tahun 1911. Nah, wilayah ini menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pengambil alihan lahan hingga kontrol terhadap ekonomi dan politik lokal. Nah, ada poin-poin utama. Yang pertama ada kolonialisme di Maghrib. Aljazair dijadikan bagian resmi Prancis dengan komunitas Eropa yang mendominasi pemerintah dan ekonomi. Nah, yang yang selanjutnya penduduk muslim dipinggirkan meskipun beberapa kelompok lokal mampu mendapatkan status sosial dan ekonomi yang lebih baik melalui kolaborasi dengan Prancis. Selanjutnya ada Tunisia. Nah, protektorat yang dirancang untuk memberikan ilusi otonom lokal tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh Prancis. Tanah lokal diambil alih untuk pertanian dan pemukiman Eropa dengan dukungan infrastruktur seperti jalur kereta api untuk memfasilitasi ekspor hasil bumi dan mineral. Nah, berikutnya itu adalah negara Maroko. Maroko dibagi antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1912. Kekuasaan kolonial memicu ketidakstabilan politik dan pemberontakan lokal, termasuk gerakan besar melawan dominasi Prancis. Berikut ada negara Libya. Nah, dijajah oleh Italia yang berusaha memperluas pemukiman dan kontrol ekonomi. Penduduk lokal terutama melalui kelompok religius seperti Sanusia melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Italia. Nah, yang kedua ada perubahan ekonomi dan sosial. Infrastruktur Prancis dan Italia membangun infrastruktur seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan tambang untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya. Ada juga eksploitasi lahan. Undang-undang pertahanan kolonial menyebabkan kehilangan lahan bagi petani lokal yang terpaksa menjadi buruh di perkebunan Eropa. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi modern. Pembangunan tambang fosfat, biji besi, dan minyak zaitun meningkatkan ekonomi kolonial tetapi tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Selanjutnya ada peningkatan ketimpangan. Kesenjangan sosial semakin melebar antara komunis Eropa dan penduduk asli, dengan sebagian besar keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh orang Eropa. Selanjutnya ada nomor 3, perlawanan lokal. Itu ada beberapa bentuk perlawanan. Yang pertama ada perlawanan bersenjata, gerakan nasional. Terus perlawanan di Aljazair lebih terfragmentasi karena kendali kolonial yang lebih ketat.
Selanjutnya nomor 4, dampak Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I. Ada beberapa dampak. Yang pertama ada eksploitasi tenaga kerja, yang kedua ada kesedaran nasional, terus yang ketiga ada ketegangan sosial. Nah, yang kelima ada perbedaan regional. Nah, yang pertama ada Aljazair, administrasi kolonial yang keras dengan pemisahan ketat antara komunis Eropa dan Muslim. Nah, berikutnya ada meskipun beberapa kelompok Muslim mendapatkan status sosial lebih tinggi, kebanyakan tetap termarginalisasi. Selanjutnya ada Tunisia dan Maroko, protektorat dengan tingkat otonomi lokal yang lebih besar dibandingkan Aljazair, tetapi tetap di bawah kontrol ketat Prancis dan Spanyol. Berikutnya ada negara Libya, lebih kuat mempertahankan identitas lokal melalui dukungan agama dan struktur suku. Nah, yang keenam ada transformasi identitas dan budaya. Di sini ada modernisasi paksa dan pimpinan religius dan tradisional. Nah, bab ini menunjukkan bagaimana kolonialisme di Maghrib menciptakan ketegangan antara eksploitasi kolonial dan perlawanan lokal. Infrastruktur modern dan ekonomi baru yang dibangun oleh kekuatan kolonial dirancang untuk kepentingan Eropa, sementara masyarakat lokal terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Meskipun menghadapi tekanan berat, penduduk Maghrib menunjukkan ketahanan luar biasa melalui perlawanan bersenjata, gerakan nasionalis, dan strategi bertahan hidup yang kreatif. Perubahan besar ini menjadi fondasi bagi gerakan kemerdekaan yang muncul di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.